Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Desa Putra, NPM 2205020012. Di sini saya ingin mempresentasikan dari mata kuliah Human Computer Interaction, yaitu berjudul Dialog Design Box. Tips perancangan dialog box. 1. Konsistensi. Penggunaan kata-kata, shortcut atau urutan menu. Kemudian penggunaan shortcut. Sediakan shortcut, fasilitas makro, dan juga perintah tersembunyi seperti menu pop-up. Kemudian feedback yang informatif. Kotak pesan atau message box dari suatu hasil proses yang telah dilakukan. Yang keempat, yaitu ada pesan kesalahan yang sederhana seperti pengisian kode seperti kode yang sudah ada, double atau primary key. Yang kelima, ada fasilitas koreksi. Jika pengguna salah memilih menu atau ketik perintah atau salah mengisi, maka sediakan fasilitas koreksi. Yang keenam, ada kontrol pengguna terhadap sistem. Jika pada suatu proses pengguna ingin membatalkan karena durasi terlalu lama. Yang ketujuh, mudah diingat. Sesuai short-term memori manusia, pilihan menu atau pengisian harus mudah diingat. Kemudian ada menu. Kelebihan dari menu yaitu 1. Menu memberikan penjelasan secara jelas tentang apa yang dapat dilakukan dan bagaimana melakukannya sehingga mudah dipelajari. Yang kedua, penggunaan menu mengurangi kebutuhan akan mengingat perintah karena hanya perlu mengingat pilihan menu yang ditampilkan. Yang ketiga, menggunakan menu membutuhkan sedikit tombol pada keyboard. Yang keempat, menu memudahkan penanganan kesalahan karena input yang digunakan sedikit. Yang kelima, perbaikan atau peningkatan pada sistem lebih terlihat dengan penggunaan menu. Kekurangan dari menu yaitu 1. Tidak efisien dengan banyaknya pilihan menu dalam satu layar dan level menu yang banyak. Tidak fleksibel karena penggunaan harus menelusuri seluruh pilihan menu yang ditentukan oleh sistem. Yang ketiga, tidak praktis untuk banyak pilihan yang ada. 4. Membutuhkan ruang layar yang lebih besar dibandingkan dengan penggunaan bahasa perintah. Prinsip perancangan menu yaitu 1. Sediakan cara yang lebih cepat atau singkat untuk struktur tugas. Pada layar monitor, teks menu ditampilkan secara vertikal. Yang ketiga, gunakan deskriptor pilihan menu jika kabel untuk pilihan menu tidak begitu jelas dan ambigu. Yang keempat, sesuaikan struktur menu dengan struktur tugas. Yang kelima, gunakan graying out atau deletion untuk item-item menu yang tidak aktif tergantung pada pengalaman user dan alat inputnya. Yang keenam, susun secara logika berbeda dan eksklusif dari sisi semantik dengan makna yang jelas. 7. Label untuk pilihan menu harus jelas, konsisten secara gramatikal dan penempatan serta sesuai dengan keterkaitan judul menunya. Filling room mirip dengan mengisi formulir secara manual menggunakan kertas. Kelebihan dari filling room ini adalah 1. Sistem fill-in form mudah dipelajari karena menjelaskan secara jelas. Yang kedua, membutuhkan sedikit ingatan karena label dan penjelasan pertanyaan terlihat di sebelah kiri. Yang ketiga, memberikan konteks kepada pengguna sehingga pengguna tahu apa yang harus diinputkan berikutnya sesuai dengan konteks. Kekurangan dari filling room itu adalah 1. Pengguna harus mengetahui input yang valid. 2. Menuntut keahlian dalam mengetik dari pengguna. 3. Terdapat kemungkinan kesalahan pengetikan yang tinggi. 4. Penggunaan harus memiliki pengetahuan tentang tombol-tombol khusus untuk navigasi. 5. Kurang fleksibel karena pengontrolan sistem yang dominan bukan pengguna. Kemudian error message. Pesan pada sistem berjalan mempengaruhi persepsi pengguna terhadap kemudahan sistem. Error message muncul sebagai akibat dari tindakan pengguna baik yang
tidak disengaja maupun yang disengaja. Seperti kesalahan dalam memahami sistem itu tidak disengaja, yang sengaja kesalahan dalam mencoba suatu fitur. Dan yang ketiga adalah menulis error message bukanlah tugas yang mudah karena persepsi dan tingkat pemahaman pengguna yang berbeda, yaitu persepsi serta level tiap pengguna yang berbeda adalah level pemula dan mahir error message-nya sama. Dan error message menjadi panduan utama bagi pengguna dalam menangani kesalahan dalam sistem. Kemudian ada direct manipulation. Direct manipulation merupakan gaya dialog di mana aksi yang dilakukan oleh user dapat langsung terlihat oleh objek yang tampak di layar monitor. Seringkali juga disebut point and select atau interface. Direct manipulation biasanya menyertakan pointing device dan banyak menggunakan grafik dalam menampilkan objek dan aksi. Prinsip perancangan direct manipulation yaitu 1. Konsisten dengan konseptual model yang baik, organisasi fungsi yang baik, screen layout dan desain yang baik, penggunaan warna yang efektif dan adanya error handling yang baik. Yang kedua, menyediakan alternatif antarmuka untuk frekuensi penggunaan yang tinggi. 3. Pemilihan skema desain icon yang konsisten, konkret, dan familiar. Yang keempat, desain icon harus menggambarkan objek relationship atau action yang akan dijalankan. Yang kelima, gunakan icon disertai dengan nama atau penjelasan. Nah, ada desain web. Pengertian dari desain web yaitu prinsip desain aplikasi desktop dan web berbeda dalam kompleksitasnya. Desain web melibatkan HTML, CSS, JavaScript, dan server-side scripting atau DHTML. Perbedaan browser dan kemampuan sistem operasi menjadi kendala dalam desain web. Sulit untuk mendesain web yang optimal di semua browser dan sistem operasi. Desain web merupakan pekerjaan dilematis karena harus memenuhi unsur presentasi atau tampilan, pemrograman, serta pelakuan dan reaksi dari pengguna. Tahapan untuk desain web itu pertama, menentukan tujuan situs, kemudian kedua, pembuatan sitemap, terus yang ketiga, pembuatan sketsa atau prototyping, yang keempat, implementasi, dan yang kelima, maintenance. Tujuan dari situs yaitu 1. Tentukan tujuan utama situs secara jelas sebelum perancangan dimulai. Kemudian identifikasi situs yang akan dibuat, target pengunjung, aktivitas yang akan dilakukan di dalamnya, dan tujuan yang ingin dicapai. Yang ketiga, tujuan situs sebaiknya ditampilkan pada halaman pertama. Yang keempat, pastikan seluruh isi situs mendukung dan relevan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Yang kelima, perhatikan faktor SEO dengan menggunakan meta tag, description, dan title yang mencerminkan tujuan situs. Tujuan utama evaluasi. 1. Sistem ini dirancang agar pengguna dapat menyelesaikan tugas dengan lebih mudah. Yang kedua, penting untuk memastikan bahwa penggunaan sistem sesuai dengan harapan pengguna dalam tugas tertentu. Ketiga, perhatikan bagaimana antarmuka sistem mempengaruhi pengguna. 4. Sistem harus mudah dipelajari oleh pengguna. 5. Usability atau kemudahan penggunaan adalah hal yang perlu diperhatikan. 6. Perilaku pengguna dapat dipengaruhi oleh hasil yang tidak diinginkan atau kesalahan sistem. 7. Identifikasi masalah khusus yang mungkin terjadi pada sistem. Evaluasi web. Evaluasi yang sebelumnya digunakan dapat juga digunakan untuk evaluasi web meskipun dengan konteks yang sedikit berbeda. Evaluasi web lebih berfokus pada aspek artistik daripada kemudahan penggunaan atau usability. Dalam konteks ilmu media dan komunikasi atau IMK, terdapat 10 kriteria untuk mengukur kualitas sebuah situs web. Kriteria web berkualitas yaitu ada 1. Transparan, menampilkan identitas pemilik situs dan misi situs yang jelas. Kemudian ada efektif, isi web harus valid, relevan, dan menyampaikan informasi yang baik. Yang
Yang ketiga ada maintenance, terus diperbarui secara berkala untuk memastikan pengelolaan situs yang valid. Yang keempat ada accessible, dapat diakses di berbagai browser tanpa mengurangi fungsionalitas. Kemudian ada user center, berfokus pada pengalaman pengguna dan memaksimalkan kenyamanan saat browsing. Yang keenam ada responsive, adalah merespons tindakan pengguna termasuk komentar. Kemudian multilingual, yaitu mendukung lebih dari satu bahasa. Kemudian yang ke-8 ada interoperable, yaitu kompatibel dengan berbagai platform. Yang ke-9 manage, yaitu memiliki tanggung jawab hak cipta. Yang ke-10 preserve, yaitu tetap tersedia dalam jangka waktu yang lama meskipun teknologi berubah. Kemudian ada help dan dokumentasi. Setelah sistem berhasil dibuat, diperlukan dukungan yang menyeluruh terhadap pengguna sistem tersebut. Dukungan pengguna dapat disediakan oleh help, problem oriented and specific, dan dokumentasi, itu sistem oriented dan general. Kebutuhan availability harus tersedia setiap saat pengguna mengoperasikan sistem. Akurasi dan completeness, harus akurat atau mengubah versi dan harus mencakup semua aspek dari aplikasi. Konsistensi, bagian-bagian yang berbeda dari sistem bantuan dan kertas dokumentasi harus konsisten dalam hal konten, terminologi, dan style. Robustness, dapat diprediksi dan bebas dari kesalahan. Flexibility, dapat digunakan oleh pengguna awam hingga mahir. Unobtrusiveness, sebaiknya tidak mengalihkan perhatian atau mengganggu dari alur kerja normal. Jenis-jenisnya ada paper based, itu dukungan yang dicetak di atas kertas, buku manual atau panduan. Ini ada computer based, dukungan pada komputer. Kelebihannya, banyak pengguna konvensional menyukainya, dapat dipelajari di luar masa kerja, dapat menuliskan catatan kecil yang didapat pada saat menjalankan sistem. Kekurangannya yaitu 1. Font yang digunakan tidak variatif. 2. Sulit mendeskripsikan sesuatu yang bergerak. 3. Tata letak yang terbatas. 4. Kesulitan membaca pada saat menjalankan sistem. 5. Kesulitan menyesuaikan antara yang dibaca dan dengan kenyataan. Terima kasih. Ya sudah. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.